Abdul Wahid bin Zaid berkisah, kami melakukan pelayaran dengan naik sebuah perahu. Hembusan angin telah membawa kami ke sebuah pulau. Di sana saya melihat seseorang yang menyembah berhala. Kemudian kami bertanya kepadanya, "Siapa yang kamu sembah?" Orang itu hanya menunjukkan jemari tangannya ke arah patung. Kemudian kami berkata, "Di dalam perahu kami ada patung seperti itu. Ia bukanlah Tuhan yang harus disembah." Orang itu berkata, "Kalau begitu, apa yang kalian sembah?" "Allah," jawab kami. "Siapakah Allah itu?" "Dialah zat yang menguasai arsy di langit, bumi menjadi kekuasaannya, dan hidup serta mati menjadi ketetapannya." Kemudian dia bertanya, "Bagaimana kalian mengenal dia?" Kami menjawab, "Allah mengirimkan seseorang atau seorang utusan yang mulia kepada kami. Kemudian utusan itu mengabarkan kepada kami tentang ketuhanannya." Dia bertanya, "Apa yang dilakukan oleh utusan itu?" Kami menjawab, "Menyampaikan risalah yang telah ditugaskan Allah kepada dirinya." Dia bertanya lagi, "Apakah utusan itu meninggalkan tanda kepada kalian?" Kami menjawab, "Benar, dia telah meninggalkan kitab Allah." Dia berkata, "Tunjukkanlah kepadaku kitab Allah itu." Sudah pasti bahwa kitab Allah itu sangat baik. Kemudian kami memberikannya kepadanya satu mushaf. Dia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana cara membacanya." Maka kami membacakannya surat Al-Baqarah. Belum selesai kami membaca surat Al-Baqarah, dia meneteskan air mata hingga kami selesai menghatamkan surat Al-Baqarah. Dia berkata, "Sungguh pemilik kitab ini tidak pantas untuk diingkari." Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian kami membawa orang itu bersama kami, dan kami mengajarinya ajaran-ajaran Islam dan membaca Al-Quran. Ketika gelap malam sudah datang dan kami sudah melakukan sholat serta makan malam, kami bersiap-siap untuk tidur. Orang itu berkata kepada kami, "Wahai para sahabatku, apakah Tuhan yang telah kamu tunjukkan kepadaku ini tidur jika pada waktu malam sudah datang?" Kami menjawab, "Tidak, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang agung dan tidak pernah tidur." Kemudian dia berkata, "Kalau demikian, kalian adalah hamba yang paling hina. Kalian tidur pulas, sedangkan Tuhan kalian tidak tidur." Sungguh kami dikagetkan oleh perkataannya. Setelah kami melakukan sholat subuh, dia berkata kepada salah satu temanku, "Kita harus memberikan sedekah kepada orang itu." Maka kami mengumpulkan uang dirham, kemudian uang tersebut kami berikan kepadanya. Orang itu berkata, "Apa ini?" Kami menjawab, "Ini adalah nafkah untuk dirimu." Orang itu berkata, "La ilaha illallah. Dulu aku menyembah berhala dan Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Apakah kamu akan menyia-nyiakan diriku sedangkan aku telah mengenalnya?" Abdul Wahid berkata, "Setelah waktu berlalu beberapa bulan, ada orang yang memberikan kabar kepadaku bahwa orang itu sedang sakit keras menjelang kematiannya. Kemudian aku pergi menjenguknya, dan aku berkata kepadanya, 'Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan?' Dia menjawab,
Sampaikanlah ucapan terima kasih kepada mereka yang telah datang ke pulau tempat tinggalku dulu. Abdul Wahid berkata, kedua mataku terbenam dalam rasa kantuk. Aku mendengar, aku tertidur di rumahnya. Dalam tidur aku bermimpi. Aku melihat tempat kuburan orang itu. Di sana terdapat sebuah taman. Di dalam taman ada dua rumah yang indah. Di dalam rumah itu terdapat ranjang tidur, dan di atas ranjang itu ada seorang gadis yang sangat cantik, yang mana aku belum pernah melihatnya. Gadis itu berkata, "Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau segera mempertemukan diriku dengannya. Sungguh aku sangat rindu untuk bertemu dengannya." Aku terbangun dari tidur. Ternyata roh orang itu sudah meninggal dunia. Kemudian aku memandikannya, mengkafaninya, dan memandikannya. Tatkala malam sudah menjelang, aku tidur. Dalam tidur aku bermimpi. Aku melihat dia di dalam rumah yang ada di tengah taman bersama gadis yang sangat cantik jelita. Dan orang itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.